من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الحاضرون المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah kami Masjid Al-Hidayah PGH 2 yang kami muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua mampu dan sanggup menghadirkan segenap jiwa dan raga kita untuk mengikuti suatu ibadah yang sangat sakral yang bersifat mingguan, salat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang tercinta ini. Moga-moga ini adalah bagian upaya kita, bagian ikhtiar kita yang terbaik yang mendapatkan pahala berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia suri tauladan umat manusia. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua hadir di tempat ini kelak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa khatib berwasiat mengawali khutbah pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin para jamaah kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Semua manusia pasti membutuhkan guru atau muallim. Dengan adanya guru, maka semua akan diarahkan, dibimbing, dibina. Untuk apa kita hidup, seperti apa kita hidup, kemudian bagaimana kita meletakkan segala sesuatu sehingga hidup tersebut memiliki makna, memiliki nilai bagi kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat kita. Kemarin tanggal 25 November kita bangsa Indonesia merayakan peringatan Hari Guru Nasional yang ke-72, yang ke-76. Penetapan Hari Guru Nasional setiap tanggal 25 November ini adalah berdasarkan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994. Mengapa ini sampai diberikan suatu keputusan, ketetapan yang resmi dari negara kita? Karena negara melihat, menilai betapa guru-guru memiliki peran dan jasa yang luar biasa bagi pembangunan negara kita. Maka sebagai wujud apresiasi negara, maka ditetapkanlah tanggal 25 November itu sebagai hari peringatan Guru Nasional. Alhamdulillah. Kita sehari-hari, siapapun kita, terutama anak-anak kita, pasti membutuhkan namanya guru. Kita tidak bisa bayangkan kalau guru tidak ada, mungkin kita tidak akan pernah mengerti bagaimana kita bisa berkomunikasi, bagaimana kita bisa menggunakan busana, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sesama.
Guru adalah laksana pelita, cahaya, menerangi kehidupan umat manusia. Kalau kita kembali kepada ajaran Islam, sesungguhnya guru pertama yang diajarkan oleh Nabi kita adalah ibu kita. Nabi kita bersabda, al-ummu madrasatul ula. Ibu kita adalah guru sebagai sekolah pertama yang mengajarkan kita dasar-dasar kehidupan. Ibu kita, orang tua kita lah mengajarkan kepada kita bagaimana kita membunyikan huruf-huruf, mengucapkan kalimat-kalimat, bagaimana kita duduk, bagaimana kita berbaring, bagaimana kita mengenakan baju dan lain sebagainya. Kemudian setelah anak ini besar, maka perlu dididik lebih lengkap lagi, karena tidak cukup hanya pendidikan dasar di rumah, mesti dilanjutkan di sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Di sekolah ini guru sangat berperan mendidik akalnya, mendidik jiwanya, sehingga menjadi manusia-manusia yang dapat bermanfaat bagi sesama. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua mesti banyak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan sebab jasa guru-guru kita. Anak-anak kita menjadi banyak mengetahui. Pengetahuannya demikian banyak. Seandainya kalau kita disuruh untuk mengajar anak-anak kita dalam lingkup yang lebih luas lagi, mungkin kita tidak akan pernah sanggup. Maka gurulah sebagai wakil kita. Sebenarnya yang berkewajiban pun adalah kita sebagai orang tua. Tetapi karena kesibukan kita, sehingga menyebabkan kita mewakilkan, menyerahkan pengajarannya kepada guru-guru kita. Apalagi guru-guru yang mengajarkan pendidikan agama, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan hadis, yang mengajarkan akhlak. Ini sungguh sangat patut dan pantas kita apresiasi. Bila perlu, tidak cukup hanya kita mengucapkan terima kasih. Seandainya kita punya rezeki, kita bisa memberikan apapun yang kita miliki dari rezeki-rezeki yang ada sesuai dengan kemampuan kita, sebagai tanda terima kasih kepada guru tersebut yang telah membantu, mendidik, membina anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Andai kata kita tidak mampu memberikan dalam bentuk materi, minimal kita mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga guru-guru kita yang masih hidup diberkahi hidupnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga dalam kuburnya mendapatkan cahaya iman dan Islam, mendapatkan ampunan Allah, diterima amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Hidup ini ibarat sayuran. Sayuran itu akan enak dan sempurna rasanya kalau ada garamnya. Hidup ini sama. Hidup kita tidak akan pernah sempurna dalam pikiran kita, dalam langkah hidup kita kalau tidak ada guru. Karena gurulah yang mengerti bagaimana seharusnya kita berperilaku, bagaimana kita seharusnya berinteraksi dan berkomunikasi. Tidak akan sempurna kedewasaan kita dalam berpikir maupun dalam bersikap kalau tidak ada bimbingan guru. Bahkan orang yang tidak mau berguru sesungguhnya adalah gurunya setan. Nabi Muhammad saja yang sudah diangkat menjadi nabi tetap membutuhkan bimbingan, petunjuk dari malaikat Jibril, menerima wahyu. Apalagi kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan waliullah, apalagi kelas nabi terlalu jauh. Kita ini manusia, hamba Allah yang biasa, yang bodoh. Maka amat sangat butuh yang namanya guru. Di sini alhamdulillah ada guru-guru kita yang tidak pernah lelah membimbing, menyentuh jiwa kita, akal kita. Ayo kembali kepada Al-Quran.
Ayo kita amalkan Al-Quran. Ayo kita selaraskan hidup kita dengan Al-Quran. Karena Quran adalah sebaik-baiknya pengajaran. Dan sebaik-baik guru adalah guru Al-Quran. Dan sebaik-baik ilmu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itulah yang akan memimpin kita, menjadi imam kita. Dan akan ditanya nanti di dalam kubur, apa imammu? Bagi orang yang dalam kehidupan di dunia senantiasa mengakrabkan diri dengan Al-Quran, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak pernah kita ketahui. Syarat adalah kita belajar dan mengajarkan ilmu tersebut, maka Allah akan memberikan kita ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Jangan salahkan mengapa Barat lebih maju dari kita, karena mereka belajar. Tidak peduli di sini mau muslim apa non muslim, siapapun yang belajar Allah berikan ilmu dan Allah tambahkan ilmunya. Mestinya kita sebagai orang Islam jangan mau kalah dengan orang Barat, karena Quran itu penuh dengan ilmu. 1000 ayat menerangkan tentang sains, ilmu pengetahuan, menggali tentang isi bumi ini, isi alam ini. Makanya mesti kita meluangkan waktu untuk terus mengkaji Al-Quran. Quran itu ajaib. Makin dikaji kita dapat pemahaman baru. Makin dikaji kita dapat pemahaman baru. Terus tidak ada habisnya. Tidak ada basinya namanya ilmu Al-Quran. Makanya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti imannya makin kuat, ilmunya makin luas, pemahamannya makin mendalam, kemudian cara bersikapnya makin bijaksana,
karena mendapatkan rahmat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan ini akan memotivasi kita untuk senantiasa memuliakan guru-guru kita dan kita belajar dari hadapan beliau sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi keselamatan hidup kita dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadilladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز الغفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.